Halo kamu semua, perkenalkan torang dari kelompok 7 atau kelompok TOJ. Sapu nama Immanuel Sentuf, kamu bisa panggil saya Noel. Saya merupakan leader dari kelompok 7 dan pada proyek pembuatan aplikasi TOS, saya sebagai CEO. Halo Kam, saya bernama Angel Kili-Kili, kamu bisa panggil saya Angel. Saya pun job desk di sini sebagai software marketing. Halo kamu semua, saya nama Irawan Ira, kamu bisa panggil Sawan. Saya sebagai software developer. Halo Kam, saya bernama Faisal Marcella Makarapate. Kamu biasa panggil saya Fei. Saya pun job desk di TOS ini sebagai software analyzer. Halo Kam, saya nama Datuk Esen Basna, bisa dipanggil Dalto. Saya sebagai CSO. Jadi mungkin saya sedikit cerita tentang perjalanan sampai kita bisa buat aplikasi TOS ini. Jadi berdasarkan saya punya pengalaman pribadi, dulu tuh saya sebagai ketua OSIS SMA Negeri 3 Kota Sorong periode 2022-2023. Pada saat kepengurusannya kami melihat bahwasanya OSIS ini masih memiliki tata kelolaan organisasi manajemen yang masih bersifat tradisional dalam hal pengelolaan laporan pertanggungjawaban. Biasanya juga kegiatan-kegiatan yang OSIS laksanakan itu masih secara tradisional. Nah, oleh sebab itu, aplikasi TOS ini hadir untuk menjadikan OSIS sebagai organisasi yang lebih modern, baik dari tata kelolaan organisasinya. Misalnya, laporan pertanggungjawaban yang berbasis digital, kalender event yang berbasis digital juga, sehingga itu membuat OSIS dapat lebih modern, tapi juga satu sisi dapat menjadi transparan. Jadi mungkin sekiranya itu sih jalan cerita yang menjadi pendahuluan atau latar belakang sehingga kita bisa bikin aplikasi TOS ini, seperti itu. Kalau bicara soal manfaat, aplikasi TOS ini terbuat untuk menjadikan OSIS itu sebagai organisasi yang transparan dan modern. Manfaat yang paling penting adalah membuat aplikasi TOS ini ingin berkontribusi untuk pendidikan di tanah Papua. Sebagai CEO, tugas yang paling penting atau tugas utama dari saya adalah bagaimana saya memastikan untuk semua tim kerja saya untuk bekerja sesuai dengan fungsi tugas dan juga job desk yang telah diberikan supaya semua kita berjalan bekerja sesuai dengan tupoksi tugas yang ada. Sebagai software analyzer, saya tugas utama bagaimana saya menganalisis kebutuhan pengguna, minat pasar, dan prospek masa depan dari aplikasi TOS ini. Saya sebagai seorang developer, saya bertugas untuk merancang dan membuat aplikasi, mulai dari codingan hingga hal-hal teknis lainnya. Sebagai CSO, saya bertugas untuk menjaga data atau memelihara data dalam sistem agar aplikasi berjalan dengan baik. Saya sebagai software marketing, saya tugas untuk mempromosikan aplikasi TOS kepada pasar dan membangun strategi marketing lewat promosi dan branding aplikasi. Di sini saya akan menampilkan view penggunaan aplikasinya. Saya akan coba memasukkan akun adminnya.
kita sekarang sudah masuk di room adminnya. Sini ada beberapa fitur, terdiri dari kegiatan event, laporan penanggung jawab, saran dan masukan, dan konfigurasi akun. Berikutnya adalah kita masuk sebagai user. Nah, ini adalah tampilan fitur-fitur yang berada pada user. Kegiatan event, laporan penanggung jawab, dan saran dan masukan. Sini kita bisa melihat kegiatan apa saja yang mereka buat. Laporan penanggung jawab dan saran dan masukan. Dan untuk source code yang telah dibuat, kita akan keres. Sini ada variable. Pertama adalah background belakangnya, warnanya, warna tombol keluarnya, loading, logonya, tulisan, logo. Kita sekarang akan ke layoutnya. Sini adalah activity adminnya. Dan inilah activity detail eventnya. Ini LPG, edit event, edit LPG, dan lain-lainnya. Mungkin sekarang kalau bicara soal kesan dan pesan, untuk kesannya dalam mata kuliah RPL ini luar biasa, mulai dari ketika kita awal perkuliahan pertama atau perdana kita ketemu Pak Yusuf dan juga dosen-dosen pengampu yang lain. Kesannya juga kita belajar untuk mata kuliah RPL ini, kita belajar hal baru yang sebelumnya kita tidak dapat. Kita dapat pembelajaran baru yang lebih penting, bagaimana mengatur waktu, memprioritaskan tugas-tugas yang ada, dan juga bagaimana kerja tim yang baik itu seperti apa. Kemudian untuk pesannya, terima kasih juga sebelumnya untuk semua dosen pengampu yang ada, mulai dari Pak Yusuf, Ibu Murni, juga Ibu Fira, yang telah memberikan kami pelajaran, ilmu-ilmu baru yang kami dapati untuk jadi bekal buat kami ke depannya. Terima kasih untuk semester 3 yang kita lalui bersama ini, lebih baik lagi di semester berikutnya. Terima kasih, Unamin, unggul manis, mencerahkan. Can we talk about us like we care about us? Can we talk about us like we care about us? You say let it breathe, but this pain of my heart can't let it be. We both can agree. Tell me what is the point of nothing burns like the cold days.